masa kemerdekaan hingga masa demokrasi parlementer. Yang pertama, kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi ekonomi Indonesia sangat kacau karena beberapa faktor utama. Yang pertama, hiperinflasi disebabkan oleh peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Sementara Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Yang kedua, blokade laut oleh Belanda 1945. Belanda menutup akses ekspor impor Indonesia untuk meruntuhkan ekonomi nasional. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Pajak dan bea masuk sangat kecil, sementara pengeluaran untuk mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Yang kelima, warisan utang. Melalui konferensi meja bundar atau KMB, Indonesia harus menanggung utang pemerintah kolonial sebesar 1,13 miliar US dollar. Dua, upaya penyelamatan ekonomi di awal kemerdekaan. Pemerintah melakukan beberapa langkah darurat, diantaranya program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan IR Suratman dengan persetujuan BPKIP untuk mengumpulkan dana dari rakyat. Diplomasi beras ke India 1946. Indonesia mengirim 500 ton beras ke India yang sedang kelaparan. Imbalannya, India mengirim bahan pakaian dan mengakui eksistensi Indonesia di mata dunia. Hubungan dagang maksud luar negeri dibentukkan Banking and Trading Corporation (BTC) untuk menembus blokade Belanda dan berdagang dengan Amerika Serikat melalui Singapura atau Malaya. Ketiga, kebijakan ekonomi masa demokrasi parlementer pasca 1950. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah fokus mengatasi inflasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dilakukan antara lain: 1. Meeting Shock 1950, memotong nilai uang 200,50 perak ke atas menjadi setengah untuk mengurangi uang beredar. Kedua, sistem ekonomi gerakan benteng, membantu pengusaha pribumi dengan kredit agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Yang ketiga, finansial ekonomi (FINEK), perundingan dengan Belanda untuk membatalkan persetujuan ekonomi KBM, lalu Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 1956. Yang kelima, nasionalisasi perusahaan asing, pengambilan ahli perusahaan Belanda menjadi milik pemerintah Indonesia. Empat, definisi penting wawasan. Inflasi, kecenderungan kenaikan harga barang secara umum. Hiperinflasi, inflasi yang sangat tinggi di atas 100% setahun. Konferensi meja bundar KMB, titik balik pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, namun menyisakan beban utang luar negeri yang besar. Yang kelima, ada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem ekonomi yang ditetapkan adalah ekonomi terpimpin, di mana negara memegang kendali penuh atas alat produksi dan distribusi. Yang pertama, ada upaya pemerintah, pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) untuk menyusun rencana pembangunan nasional. Kedua, kebijakan devaluasi. Pada 24 Agustus 1959, nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 diturunkan menjadi Rp100 dan Rp50 untuk mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga, ada deklarasi ekonomi atau DEKON, strategi untuk menciptakan ekonomi yang bersifat demokratis, menurun bebas dari imperialisme.
Yang keempat ada kondisi akhir. Ekonomi memburuk karena besarnya anggaran untuk proyek politik, proyek mercusuar, dan konfrontasi luar negeri yang memicu inflasi sangat tinggi hingga 600% pada tahun 1965. 6. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Fokus pada stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan pemenuhan kebutuhan rakyat melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi menekan inflasi 650 menjadi 120% pada tahun 1997. Program jangka panjang dilaksanakan melalui perintah pembangunan 5 tahun yang direncanakan selama 25 tahun secara bertahap. Transmigrasi, program perpindahan penduduk dari wilayah padat Jawa ke wilayah yang jarang penduduknya untuk pemerintahan pembangunan dan peningkatan produksi pertanian. Kondisi ekonomi sempat membaik dan stabil hingga akhirnya mengalami kemunduran di akhir periode akibat krisis moneter dan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 7, masa reformasi 1998 sampai sekarang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru akibat krisis moneter 1997 yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah drastis dari 2.500 menjadi 15.000 per dolar AS. Sampai krisis, banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, inflasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Perubahan sistem masyarakat menghendaki peningkatan kualitas demokrasi dan perbaikan di bidang politik, sosial, serta ekonomi. Ekonomi digital abad ke-21 di era ini, perkembangan fintech melahirkan ekonomi digital, penggunaan platform jual beli online dan big data menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi saat ini yang melampaui batas geografis. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, tapi mau. Dari absen 22. Saya ingin bertanya pada masa Orde Baru, di mana dari masih 650% bisa turun jadi 120%.
masa Orde Baru itu salah satunya Menteri Keuangan kita Pierre Surahman ngumpulin dana dari rakyat. Jadi si Menteri Keuangan kita itu minjem duit dari rakyat dulu, nanti diganti. Terus habis itu yang kedua, diplomasi beras ke India. Indonesia waktu itu ngirim 15.000 ton beras ke India yang lagi kesusahan makan. Imbalannya India ngirim bahan pakaian sama mengaku ekstensi Indonesia di mata dunia. Yang ketiga ada hubungan dagang langsung ke luar negeri. Jadi itu tuh pembentukan banking sama trading corporation atau BTC untuk menembus blokade Belanda sama berdagang dengan Amerika Serikat serta melalui Singapura atau Malaysia. Kenapa? Dananya berupa rupiah. Iya, rupiah. Di mana? Mau ngerukin ya? Rupiah. Terus sebenarnya kan pinjam kan itu Menteri Keuangan ya, pinjam dana ke masyarakatnya, ya kan? Terus keuntungan apa yang bisa diambil buat masyarakatnya? Udah pinjam. Dari luar juga. Jadi waktu itu saya pernah baca, tapi lupa. Gantian. Tapi nanti abis ini kita akan cari tahu lebih dalam. Terus kalau misalkan Pak Fadil mau cari tahu, nanti kita tahu. Mohon maaf karena jawabannya promosi ya. Ada yang mau nanya lagi? Ya, Rika. Menurut kalian ekstensi itu apa? Duri. Menurut kalian aja, masa menurut Google? Diri. Berdiri namanya berdiri Alicia. Berdiri nama kelas absen. Saya Alicia Bara, absen juga. Silo anjing. Kalau apa dulu? Silo begini anjing tolol. Exit
eksistensi. Eksistensi kok tadi? Eksistensi. Yang harus jawab pertanyaan Fadil. Kita kan kalau FG bola misalnya kan mau nendang tapi nggak kena nendang kayak gini. Kameramen ke gue. Ini menurut kita ya. Jadi itu kan yang Akila omongin itu dia ngomong di kalimat India mengirim bahan pakaian dan mengakui eksistensi Indonesia di mata dunia. Jadi eksistensi itu kayak India mengakui kalau Indonesia itu ada gitu. Ya gitu. Tapi itu benar nggak kalau menurut kalian kok? Menurut kita. Menurut kita. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Iya. Udah pukul banget anjing, pukul banget cok. Jahir boleh Jahir. Dari. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Allah jangan tidur. Siapa Pak? Kamsa, boleh 2 kali kan? Apa enggak? Apa boleh? Apa enggak tahu? Jadi masih 100%. Ya, emang iya Pak. Iya. Kenapa bisa terjadi inflasi sampai 600%? Karena kenapa bisa terjadi inflasi 600% itu kan? Oh iya. Ya, siapa? Gantian apa? Apaan sih? Baik, Tante. Dari gitu ya. Ini izin menjawab di sini karena ekonomi memburuk
karena besarnya anggaran untuk proyek politik, proyek mercusuar dan konfrontasi luar negeri yang memicu inflasi tinggi. Selain itu, ini juga gara-gara faktor utamanya Indonesia dulu di Indonesia masih ada peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali. Terus Indonesia di saat itu juga masih belum punya mata uang sendiri. Terus Belanda juga sempat menutup akses ekspor sama impor di Indonesia. Konfrontasi luar negeri itu apa? Ini bego nih. Gimana tahu? Gimana tuh? Panas aja. Panas banget. Anggota kelompoknya mau bantuin Pak. Silakan tahu. Ya gue cang bego. Berapa menit sih? 40 menit. Belum 4 menit. Gue post nih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Fadil. Masih adalah campur tangan luar negeri dan aturan-aturan pemerintah luar negeri. Terus tahu kita. Tahu kita. Lebih. Konfrontasi itu dari luar negeri, terus
kebijakan dari pemerintah luar negeri juga. Bisa kayak pasti saat ini pengalaman investasi dia dulu. Kenapa inflasinya bisa tinggi dari transportasi luar negeri? juga anjing yang kemulut ada ini kemulut iya benar. Kapan juga ada harus beli pun Jadi ya kan ekonomi Indonesia tuh lagi memburuk karena besarnya anggaran proyek politik itu, proyek mercusuar, terus sama kebijakan dari luar negeri. Kenapa bisa tinggi? Karena pada masa itu kan Belanda juga masih campur tangannya Indonesia, jadi kayak Belanda masih bisa nutup jalur ekspor sama impor di wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan proyek mercusuarnya itu kan pasti butuh banyak dana, bahan. Jadi itu juga buat impor. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh satu-satu ya. Saya Rifan Dawsabida dari absen 30 dari Papua. anjing Mengapa panas Indonesia bisa mendapat warisan utang dan mengapa saat KMB Indonesia juga harus mengambil utang pemerintah kolonial sebesar 1,13 miliar. Mengapa Indonesia bisa mendapat warisan utang dan mengapa saat KMB Indonesia harus menanggung utang pemerintah kolonial sebesar 1,13 miliar dolar.
Raisa. Gapin bego, gapin. Ya udah kecil. Pertama. Ya. Orang yang lagi sih. Kayak kita ini. Tolong. Aduh, mana berdekatan.
Itu karya ini. Sabar bagus. Jawab. Jadi dulu Belanda kan menjajah Indonesia. Nah waktu itu Belanda ngutang tapi pakai nama Indonesia, jadi Indonesia nggak kasih utang. Virus ada apa? Per Terus Indonesia sanggup mengatasi utang dari Belanda yang ya habis sakit jatuh. Habis sakit. Jadi sanggup dengan cara yang tadi itu pemerintah ya uang yang keuangan itu minta-mintain minta ke market Indonesia ya. Itu buat donasi utang sekaligus buat stabilin ekonomi Indonesia. Udah jawab dong, sama-sama. Ya, sama-sama. Udah berapa menit? Pegel anjing. Gue jatuhin ya, anjing. melalui konferensi Udah baik ya. Indonesia harus menanggung utang pemerintah kolonial sebesar 1,13 miliar US dollar. Menurut kalian, berapa nilai 1,13 miliar dollar dan apakah utang tersebut sudah dilunasi hingga saat ini? Sumpah gue lagi nyari mangsa anjing. Diu.